Hi, look level. How are you? Okay. I hope that all of you are good in your house, yeah. And please you prepare your book, this one, before we start, yeah. And now we will study about Matematika from subtema 3 and subtema 4. And as usual, please let us pray together. So close your eyes. Let's we pray. Thank you, Jesus, for your blessing. Now you want to study. Please you bless us and bless our students so that they can understand well. Thank you, Father. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Oke, look level. Sekarang perhatikan layar HP dan komputer kamu masing-masing di rumah ya. Nah, di sini kita dan teacher akan meminta kamu membuka tematik 3B halaman 68. Dan di sini kita akan belajar dengan topik yang namanya itu adalah garis bilangan, ya. Nah, sebelumnya di sini sudah dikatakan bahwa letak bilangan-bilangan tersebut berurutan dari angka 0, ya, sampai dengan seterusnya. Ingat ya, dimulai dari angka 0. Oke. Nah, kemudian garis besarnya lagi yang harus kamu ingat di sini adalah pada garis bilangan, semakin ke kanan bilangan semakin besar, ya, ke kanan ya. Nah, tanda panah berarti garis bilangan dapat diperpanjang sampai tak terhingga. Tak terhingga itu berarti angkanya kita tidak tahu sampai angka berapa berakhirnya ya. Kemudian, garis bilangan juga dapat digunakan untuk menentukan hasil penjumlahan. Penjumlahan itu adalah penambahan ya. Nah, bagaimana cara membuat garis bilangan ini dengan penjumlahan yang ada di sini, ya, itu kamu ingat ya. Nah, 4 ditambah 2 berarti kamu buat dulu garis bilangannya seperti ini, contoh ini, dimulai dari angka 0. Ingat selalu angka 0, ya. Kemudian 4 dan kamu menghitung dari angka 0, ya. Berarti 4 kamu melangkah sebanyak 4 kali. Kamu perhatikan ya. Oke. 1 2 3 4, ya. 4 langkah berakhir di angka 4. Kemudian katanya tambah 2. Udah, tambah 2. Berarti kamu mulai lagi menghitung dari angka 4. Ya, 2. Berarti 2 kali melangkah. 1 2. Nah, di manakah berakhirnya? Berarti berakhirnya adalah di angka 6. Berarti 4 ditambah 2 sama dengan 6. Oke ya, look level ya. Oke ya, kamu perhatikan. Perhatikan look level. Teacher Pika sudah membuat suatu contoh di sini dan Teacher Pika sudah membuat garis bilangannya ya. Selalu dimulai dari angka 0. Oke. 3 ditambah 4 ya, sama-sama kita perhatikan. Oke. 3, berarti kamu melangkah sebanyak 3 kali dulu ya, dimulai dari angka 0. Oke. 1 2 3. Kamu berhenti di angka 3. Oke. Kemudian katanya tambah 4, ya. Tambah 4. Berarti kamu melangkah sebanyak 4 kali. 1 2 3 4. Mana berakhirnya? Berakhirnya di angka 7. Ya, berarti 3 tambah 4 sama dengan 7. Oke ya, look level. Sekarang kamu buka halaman 91. Ya. Kamu buka halaman 91 dan kamu perhatikan bentuk garis bilangan yang ada di depan ini ya. Nah, perhatikan. Ayah menanam singkong dengan menancapkan batang singkong ke tanah. Panjang batang pertama adalah 20 cm dan batang kedua 30 cm. Berapa panjang kedua batang singkong tersebut? Nah, jadi kalau ada cerita seperti ini dia sudah masuk ke bentuk
puluhan ya. Oke, penjumlahan dalam bentuk puluhan. Nah, sehingga di sini dikatakan buatlah garis bilangan dengan membilang loncat 10 ya. Oke, dan ingat selalu dimulai dari angka 0. Oke ya. Nah, perhatikan. Kita mulai, tadi katanya 20 tambah 30 ya kan? Berarti kita mulai dari sini, angka 0. 10 20 ya. Oke. Nah, kemudian 10 melangkah 2 kali berarti hasilnya 20 ya. Ini artinya kamu melangkah 2 kali. Kemudian katanya tambah 30 berarti kamu melangkah 3 kali karena satu langkah itu nilainya 10 ya. Berarti kita tambah di sini 10 20 30. Berarti stop ya, sudah 30. Berarti di mana berhentinya? Berarti berhentinya adalah di garis bilangan angka 50 cm. Oke, seperti itu ya caranya. Ya, look level. Sekarang kita lanjut ke halaman 96 dan 97 ya. Nah, di sini kita belajar tentang pecahan. Pecahan yang bagaimana, teacher? Pecahan nanti di sini kamu akan belajar pecahan 1/2, pecahan 1/3, ya, dan kemudian pecahan 1/4. Nah, kamu perhatikan kertas yang ada di depan kamu, layar ini, ya. Ada sebuah kertas dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Dan kamu harus ingat ya, look level, teacher Pika sudah mengajarkan, pecahan itu adalah memecah-mecahkan sebuah benda ya, atau bagian dengan ukuran yang sama. Oke? Seperti ini. Kalau misalnya kamu memecah ini kertas yang ada di sini yang teacher kasih tanda checklist, kamu memecah ini menjadi seperti ini. Ya, ini bukan disebut dengan pecahan. Kenapa? Karena ini belum mempunyai ukuran yang sama, ya, sehingga ini salah kalau kamu buat gambar seperti ini. Nah, dan misalnya kalau kamu nanti membagi benda ini, kertas ini dengan bentuk seperti ini, ya, ini besarnya sudah sama, ukurannya sama, sehingga kamu menyebut ini menjadi 1/2 ya, 1/2. Yang ini juga 1/2. Oke. Nah, berikutnya pecahan 1/3 ya. Perhatikan, 1 dari 3 bagian yang sama ditulis 1/3. Dia ada 1 roti, tetapi kamu pecah, kamu bagi menjadi 3 bagian dengan ukuran yang sama, sehingga itu disebut dengan 1/3 atau sepertiga. Ya, kemudian pecahan 1/4. Ada sebuah donat, ya. Donat ini kamu bagi menjadi 4 bagian, karena akan kamu bagi kepada teman kamu. Ya, teman kamu ada 3, ikut kamu ada 4, sehingga bagaimana caranya supaya kamu bisa membagi donat ini dengan ukuran yang sama, supaya kalian sama-sama menikmati makanan ini dengan ukuran yang sama. Ya, jadi 1 dari 4 bagian yang sama ditulis 1/4 ya. Jadi ini bisa kamu, setiap potongan ini kamu sebut dengan 1/4 ya. Ini juga 1/4. Ini juga 1/4. Sampai yang terakhir juga kamu sebut dengan 1/4. Ya, ingat ya. Ini tadi sama seperti yang sudah teacher jelaskan sebelumnya, yang tadi juga sudah teacher jelaskan. Ya, 1 bagian dari 2 bagian yang sama, nilai pecahannya adalah 1/2 ya. Dan kemudian ada pecahan 2/4, kemudian ada pecahan 4/8. Oke. Nah, di sini kita belajar tentang
pecahan yang bernilai sama disebut pecahan senilai. Ya. Sekarang kamu perhatikan bagaimana cara menemukan pecahan senilai. Oke, look level. Sekarang kamu perhatikan ya pecahan senilai yang teacher sudah sediakan di kertas teacher ya. Pecahan senilai itu berarti pecahan yang memiliki nilai yang sama ya. Tetapi untuk menemukan pecahan senilai nanti kamu harus selalu memulai angka pecahannya dari yang pertama sekali. Yang pertama sekali itu adalah 1/2 ya. Selalu dimulai dengan 1/2. Oke? Ya. Nah, jadi di sini harus kamu ingat 2/4 itu senilai ya, senilai dengan 4/8 ya. 4/8 itu dapatnya dari sini, perhatikan. Oke? Ya. Oke. Ini hasilnya ya. Sudah nampak ya? Nah, ini dia. Jadi 1/2 ini senilai dengan 2/4, 3/6 dan 4/8. Dan bisa juga lagi kita buat apalagi yang senilai dengan 1/2, pecahan 1/2 ya, bisa juga kita buat. Oke. 1/2 senilai dengan, kita kali 5 kan. 1 kali 5 5. Oke. 2 kali 5 10. Ya. Berarti 5/10 itu juga senilai dengan 1/2. Atau 4/8 itu juga senilai dengan 5/10. Atau 3/6 senilai dengan 5/10. Ya, seperti itu ya. Jadi ketika untuk menemukan pecahan senilai, kamu bisa menggunakan bentuk perkalian ketika pecahan awalnya itu adalah pecahan yang sederhana. Ya. Ya, look level. Untuk melatih apakah kamu sudah mengerti penjelasan teacher, silakan kamu kerjakan latihan dari tematik 3B ya, silahkan kamu lihat. Dan teacher harap kamu selalu menjaga kesehatan dan jangan lupa banyak minum air putih. Oke, look level. I think that's all for today about our topic ya. May God bless you. Bye bye look level. Tuhan Yesus memberkati.